Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang berbahagia, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikannya kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, tentu kita ingin agar ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hal-hal yang kadang-kadang akan menambah nilai pahala puasa kita, dan ada juga hal-hal yang bisa mengurangi nilai pahala puasa kita, dan ada juga yang dapat membatalkan puasa kita. Sebagai orang yang beriman dan ingin berpuasa dengan segala kelebihannya dan amaliyah-amaliyah yang baik yang menjadi pekerjaan kita di bulan Ramadan ini bernilai ibadah, tentu harusnya kita saling mempelajari dan mendalami apa saja yang diinginkan Allah kepada kita, baik itu di dalam menambah pahala maupun juga di dalam meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dan hadirin sekalian, di dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan ada yang membatalkan pahala puasa kita, dan ada juga yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Di antara yang membatalkan puasa kita adalah di mana kita memasukkan sesuatu barang ke dalam lubang mulut kita atau lubang hidung kita yang kemudian sampai masuk ke dalam tenggorokan. Bisa saja umpamanya orang minum air, atau makan nasi, atau mungkin makan kue, atau juga mungkin bentuk-bentuk cairan lainnya dan makanan-makanan lainnya yang bisa dimasukkan ke rongga leher kita. Itulah yang pertama yang bisa membatalkan pahala puasa kita dan membatalkan puasa kita. Yang kedua, ada yang melakukan muntah dengan sengaja. Misalnya dia memasukkan ibu jari ke dalam kerongkongan, kemudian mengeluarkan bekas-bekas makanan yang ada di perutnya, kemudian dikeluarkan melalui mulutnya. Itu termasuk membatalkan puasa karena dilakukan dengan cara sengaja. Yang berikutnya, orang yang melakukan hubungan suami istri, baik sengaja maupun tidak sengaja, ini sesuatu yang sangat harus dijaga. Karena orang yang melakukan hubungan suami istri selama melaksanakan ibadah puasa, ini tentu bukan hanya sekedar dia batal puasanya, tapi dia juga akan mengganti puasa jumlahnya yang tidak sedikit di luar bulan Ramadan. Nanti ada pembicaraan khusus mengenai orang yang melakukan hubungan suami istri di bulan puasa. Intinya adalah itu tidak boleh dilakukan di siang hari selama kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kemudian bagi orang yang keluar air maninya, spermanya melalui alat kemaluannya, nah ini juga sangat tidak boleh dilakukan karena membatalkan puasa kita. Lalu orang yang terkena haid atau nifas, terkena di sini maksudnya adalah orang yang memang haid bagi seorang perempuan atau dia habis melahirkan karena nifasnya.
Ada juga pahala hilang dan puasanya batal dikarenakan karena gila. Gila ini adalah orang yang hilang ingatannya, tidak sempurna lagi, tidak mengenal orang lain, tidak mengenal dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan gila atau hilang ingatan, dalam arti tidak sadarkan diri dalam waktu yang cukup lama. Kemudian yang berikutnya murtad. Murtad ini adalah mereka yang keluar dari agama Islam kemudian masuk ke dalam agama lain. Ini membatalkan puasa dan kemudian dia bahkan berpindah agama. Ini menyebabkan seluruh amal-amal yang lain juga pada akhirnya hilang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah hal-hal yang membatalkan puasa kita. Namun di sisi lain banyak pula sifat dan perbuatan kita yang pahalanya itu berkurang. Di sisi lain pahalanya berkurang, namun puasa itu sendiri tidak batal. Di antaranya adalah mata digunakan untuk melihat-lihat aurat orang lain yang bukan mahramnya. Mulut yang digunakan membicarakan aib orang lain. Ngerumpi, menyebut-nyebut kejelekan orang lain. Tangan yang bergerak melakukan sesuatu kepada orang lain yang orang lain tidak suka. Kaki berjalan menuju tempat-tempat yang tidak dianjurkan dalam agama. Inilah beberapa hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita, yaitu terbitnya dari panca indera kita dan anggota tubuh kita yang lain. Karena itu ketika orang sedang berpuasa, pelihara mulut, pelihara hidung, pelihara mata, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh kita agar tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena itu akan bisa mengurangi pahala puasa kita atau kesempurnaan puasa kita. Para pemirsa dan hadirin kaum muslimin dimanapun Anda berada, setiap kita ingin sekali ibadah yang kita lakukan itu kualitasnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mulailah orang berpuasa ini dengan niat yang ikhlas hanya semata-mata karena Allah. Karena memang ada orang yang berpuasa dalam 3 tingkatan. Yang pertama, orang yang berpuasa itu memang karena Allah, lalu ditambah dengan ingin melaksanakan kewajiban. Yang kedua, orang yang berpuasa karena ingin mendapatkan surga. Karena ingin masuk surga, dia beribadah sekuat tenaga. Termasuk di dalamnya melaksanakan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh dengan harapan masuk ke dalam surga. Nah, yang ketiga, orang yang berpuasa ini tidaklah menyandarkan kepada kewajiban, tidaklah menyandarkan kepada surga, tetapi dia semata-mata karena Allah, menyandarkan niat dan seluruh aktivitasnya itu semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tingkatan yang tertinggi di dalam melaksanakan ibadah puasa. Para pemirsa dan hadirin sekalian yang berbahagia, kita ingin mulai dari diri kita sendiri, keluarga di rumah, masyarakat kita, untuk melaksanakan ibadah puasa ini dengan mengikuti seluruh ketentuan dan syarat-syaratnya. Itulah ikhtiar kita untuk menyempurnakan ibadah. Walaupun kita tahu tidak bisa manusia itu mencapai kesempurnaan, karena di sana sini pasti ada kekurangan dan kehilapan. Namun demikian, kita masih boleh lagi menambah dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, seperti kita berzikir, kita membaca salawat, ya, berzikir la ilaha illallah, umpamanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu zikir. Bahkan kita juga membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah, itu juga zikir. Lebih hebat juga kita melaksanakan salawat, membaca kepada Rasulullah SAW. Karena salawat ini orang yang membacanya akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat dari salawatnya. Dan orang yang bersalawat ini walaupun dilakukan dengan cara riya, dengan cara minta disanjung oleh orang lain, Allah tidak peduli, dia tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kehebatan salawat.
Jadi karena itu di dalam bulan Ramadan menutupi kekurangan-kekurangan sempurnaan dalam ibadah kita, maka ditambahlah dengan amalan-amalan sunat. Nah, bahkan tentu juga yang wajib tidak boleh kita lupakan seperti salat 5 waktu, ya maghrib, isya, subuh, zuhur dan asar itu tidak boleh kita tinggalkan. Puasa menjadi kewajiban kita sebulan penuh. Ada satu yang menjadi ciri khas di bulan Ramadan yang dapat menambah nilai ibadah kita, yakni salat tarawih. Nah, tarawih ini biasanya kita selama bulan suci Ramadan di awal-awal terutama masjid dan musalla penuh. Wah, luar biasa ini, kita senang sekali melihat semangat kaum muslimin untuk melaksanakan salat tarawih. Tetapi kemudian pertengahan mulailah berkurang. Nah, ketika minggu-minggu terakhir bulan Ramadan, maka masjid sepi, manusia lebih ramai masuk mall. Nah, ini yang harus dikendalikan, bahwa sesungguhnya puasa mendidik kita dari awal sampai akhir bulan. Tidak boleh melemah di akhir bulan. Ada kecenderungan kita umat Islam, terutama di Indonesia, kalau sudah menjelang Idul Fitri, yang diurus justru baju baru, makanan, dan sebagainya yang sifatnya untuk kemewahan-kemewahan di hari raya. Padahal justru keistimewaan Ramadan itu berada di akhir-akhir Ramadan. Allah memberikan banyak keistimewaan di dalamnya. Nah, mari kita ajak keluarga-keluarga kita untuk dapat menjaga stabilitas Ramadan itu dari awal, pertengahan, sampai akhir. Nah, begitulah kira-kira ibadah Ramadan ini supaya dapat menjadi sesuatu yang amat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak sempurna secara keseluruhan, namun dengan amalan-amalan sunat yang kita tambah, yang kita kerjakan, yang kita baca, itu juga akan menambahi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan hadirin yang kami hormati, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk, taufik dan hidayahnya kepada kita dan menerima amal ibadah puasa kita selama 1 bulan penuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Bupati Nunukan Hajah Asmin Laura Hafid mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Humokor, Ketua Kadin Kabupaten Nunukan, mewakili seluruh anggota mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Di bulan yang berkah ini, mari kita perkuat iman dan ketakwaan, serta mendukung pemulihan ekonomi yang inklusif dan kolaboratif. Semoga kita semua dijauhkan dari segala godaan dan cobaan selama menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Nunukan, Ajun Komisaris Besar Polisi Riki Hadianto SH SIK MH beserta staf dan bayangkari mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa seraya menjaga kondusivitas di wilayah Kabupaten Nunukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.